Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana karena nikmatnya kita bisa kembali berkumpul ya bersama di tempat ini, ya, di masjid kita ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga ya adanya kita di sini itu bisa menjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan yang kemudian ada menempuh jalan yang di dalamnya ada ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk ke surga dengan ilmu tersebut. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pembahasan kita yang terakhir tentang di pembahasan fikih muyassar adalah pembahasan bab wudu, yang kita sudah sampai di pembatal-pembatal wudu, ya, pembatal-pembatal wudu, dan malam ini kita akan masuk pembahasan mengusap kedua sepatu, ya, atau nanti masuk di dalamnya sudah mengusap kedua kaus kaki, ya. Jadi sebelumnya, tapi ada pembahasan wudu yang belum selesai kita bahas, saya bacakan sedikit. Yang pertama adalah apa-apa yang disunnahkan atau dianjurkan untuk kita berwudu, ya, atau kegiatan apa saja yang dianjurkan kita untuk berwudu. Yang pertama, disunnahkan berwudu inda dzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an. Jadi disunnahkan untuk berwudu ketika kita berzikir, mau berzikir kemudian membaca Al-Qur'an, ya, ketika mau membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, inda kulli salatin li muwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, kama fi hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli salatin. Jadi dianjurkan untuk berwudu ketika mau salat, ya, artinya kalaupun masih ada wudunya, ya, dianjurkan tetap untuk memperbaharui wudunya, ya, ketika mau salat, sebagaimana hadisnya Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi senantiasa berwudu ketika sebelum inda kulli salatin, setiap salat. Kemudian yang ketiga, yustahabbul wudu lil junub idza arada an ya'uda lil jima'. Jadi disunnahkan berwudu ketika orang junub, ya, disunnahkan berwudu ketika orang junub ketika mau mengulang kembali berhubungan intim dengan istrinya. Jadi ketika selesai berhubungan intim kemudian dia mau ulang, maka disunnahkan untuk berwudu. Kemudian sebagai au arada nauma, atau dia mau tidur, maka disunnahkan juga berwudu. Awil akla, ya, awil akla awis syurb. Jadi kalau mau minum, makan, maka disunnahkan juga sebagaimana hadisnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Jika seseorang mendatangi istrinya, keluarganya, kemudian dia ingin mengulang kembali, maka hendaknya dia berwudu, ya, disunnahkan dia berwudu.
Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia mau makan, jadi intinya disunahkan berwudu ketika junub. Yang pertama mau berhubungan kembali dengan istri, kemudian yang kedua ketika kita masih dalam keadaan junub dan mau makan. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau mau tidur, kemudian beliau dalam keadaan junub, maka beliau berwudu dengan wudunya ketika sholat, ya, dengan wudunya ketika mau sholat. Qabla an yanam, sebelum dia tidur beliau berwudu. Wa fi riwayatin laha fa arada an ya'kula aw yanam, ataupun makan ataupun tidur. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam habis masih dalam keadaan junub, kemudian beliau mau tidur atau mau makan, ya belum sempat mandi, maka beliau berwudu, ya, berwudu. Itu yang ketiga, ya, kapan sunnahnya berwudu. Kemudian yang keempat, al-wudu qabla al-ghusli. Jadi disunnahkan berwudu ketika mandi junub. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati yabda fayaghsilu yadayhi thumma yafrugu bi yaminihi ala shimalihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari mandi junub, yabda, beliau memulai fayughsilu yadayhi, maka kemudian beliau mencuci kedua tangannya, thumma yufrigu bi yaminihi, kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ala shimalihi, ke tangan kirinya, fayaghsilu farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya, thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau berwudu wudunya salat. Salah satu tata cara mandi yang disunnahkan oleh Nabi SAW yang dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau kemudian yang pertama beliau lakukan adalah mencuci kedua tangannya, ya, dengan cara menuangkan air ke tangan kanan kemudian ke tangan kiri. Kemudian beliau membersihkan kemaluannya, baru kemudian berwudu. Ya, setelah itu baru sambungan hadisnya adalah mengambil air dengan tangan kanan, kemudian di sela-sela kepalanya baru menyiram kepalanya duluan, baru dan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Ya, jadi seperti itu salah satu tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu sunnahnya untuk berwudu adalah indan naumi, ketika mau tidur. Ya, li hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma ittaji' ala syakkikal ayman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau salah seorang dari kalian, ya, mendatangi tempat tidurnya, maka hendaknya dia berwudu seperti wudunya untuk salat, ya. Kemudian dia berbaring sebelah kanan, ya. Kemudian dia berbaring di atas atau di sebelah kanannya, maksudnya menghadap sebelah kanan, ya. Jadi itu sunnah-sunnah berwudu ada 5, ya, masih banyak sunnah-sunnah yang lain, ya. Kemudian itu tadi, ya, pembahasan tentang wudu. Masuk kepada pembahasan di sini beliau sebutkan bab as-sadis fil mashi 'alal khuffaini wal imamati wal jabirati wa fihi masail. Bab yang ke-6, ya, dalam perkara atau pembahasan tentang mengusap kedua sepatu, kemudian al-imamah surban, kemudian al-jabirah, ya. Jabirah ini bisa diartikan perban, ya. Kemudian dan di dalamnya ada beberapa pembahasan. Yang pertama, ketika kita mengatakan al-khuffaini, mashu alal khuffain, al-khuffain itu berasal dari kata al-khuf, ya, al-khuf, atau kenapa disebut al-khuffaini, itu dua sepatu maksudnya, ya, al-khuffain atau al-khuffani. Al-khuf, kata beliau, huwa ma yalbasu ala rijli min jildin wa nahwihi. Dia adalah apa yang dipakai di kaki
entah dia terbuat dari kulit atau selainnya, ya. Jamaknya, ya, orang sering menyebutkan khifaf, wa yulhiqu bil khuffain kullama yalbasu ala rijlaini min sufin wa nahwi. Dan tidak hanya sepatu, ya, sepatu atau kita bisa bilang sepatu boot, ya. Ya, sepatunya memang sepatu yang di atas mata kaki. Ya, sepatu yang di atas mata kaki. Dikiaskan sepatu tersebut dengan segala hal yang kita pakai di kaki, ya. Kaos kaki, ya, sepatu yang biasa kita pakai sekarang, ya, yang terbuat dari kain, maka itu sama, ya, sama statusnya. Kemudian pembahasan yang pertama kata beliau, hukmul mashu 'alal khuffain atau hukmul mashi 'alal khuffaini wa daliluhu. Hukum mengusap kedua sepatu dan dalilnya. Kata beliau, al-mashu 'alal khuffaini jaizun bi ittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Jadi mengusap kedua sepatu itu boleh, ya, boleh hukumnya, ya, dengan kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun minallahi azza wa jalla takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'an lil haraji wal masyaqqati anhum. Dan dia adalah sebuah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk, ya, keringanan untuk hamba-hambanya atau sebagai bentuk mengambil keringanan dari kesusahan. Jadi kalau kita pakai kaos kaki atau sepatu, ya, agak susah, agak ribet kalau kita mau kasih keluar terus, ya, dibuka setiap mau berwudu, ya, maka dikasih keringanan untuk diusap saja sepatu. Wa qad dalla ala jawazihi as-sunnah wal ijma', dan dalilnya adalah as-sunnah dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para ulama. Adapun dari sunnah, maka faqad tawatarat al-ahaditsus sahihatu ala thubutihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa amrihi bidzalika wa tarkhisuhu fihi. Adapun dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah diriwayatkan secara mutawatir, ya. Diriwayatkan secara mutawatir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang sahih tentang disyariatkannya mengusap, ya, atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya, kemudian perintahnya juga dalam hal itu, dan juga beliau meringankan perkara tersebut. Jadi maksudnya meringankan perkara bahwasanya boleh orang untuk mengusap sepatu, ya, boleh orang untuk mengusap sepatu. Dan hadisnya kalau dibilang mutawatir, ya, hadis mutawatir itu hadis yang kalau dalam istilah usul fikih hadis qat'i, hadis yang bisa dibilang tidak tertolak, ya, kuat hadisnya, ya. Jadi itu hadis mutawatir. Kemudian Imam Ahmad kemudian mengatakan, apa Imam Ahmad bilang? Laisa fi qalbi minal mashi syai'un fihi arba'una hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ahmad mengatakan tidak ada sesuatu pun di hatiku tentang mengusap kedua sepatu. Maksudnya dia tidak ada keraguan di hatinya tentang adanya atau bolehnya mengusap kedua sepatu. Beliau mengatakan tentang ini ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'alal khuffain. Ya. Bahwasanya saya telah diberi kabar oleh 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap kedua sepatu. Ya. Bahwasanya mereka semua mengusap kedua sepatunya. Wa min hadzal ahadits hadis Jarir ibnu Abdullah. Dan di antara hadis-hadis tersebut, ya, ini dalilnya, hadisnya Jarir bin Abdullah qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Ya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dan beliau mengusap, berwudu, kemudian dan mengusap kedua sepatunya, ya, dan mengusap kedua sepatunya. Qala al-A'mash an Ibrahim, A'mash mengatakan dari Ibrahim mengatakan
yu'jibuhum hadzal hadis. Hadis ini sangat mengagumkan mereka. Kenapa? Karena Jarir itu masuk Islam nanti turunnya setelah turunnya surah Al-Maidah. Jadi dia masih di akhir-akhir Islamnya. Jadi bagaimana memang hukumnya kuat ya, mengusap sepatu ini turunnya perintahnya ini atau hadisnya ini adalah setelah turunnya ayat tentang wudu ya, ayat tentang wudu. Maka kemudian dalil berikutnya mengatakan wa qad ajma'al ulama min ahli sunnah wal jamaah ala masyru'iyyatihi fi safar wal hadar li hajatin aw ghairiha. Bahwasanya ulama sudah sepakat tentang pensyariatannya, tentang pembolehannya mengusap kedua sepatu, baik itu dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim tidak safar. Nanti ada syarat-syaratnya, entah itu untuk kebutuhan atau selainnya ya, entah itu untuk kebutuhan atau selainnya. Wa kadzalika yajuzu mashu 'alal jawarib, dan juga boleh selain kedua sepatu boleh mengusap kedua kaos kaki ya, boleh mengusap kedua kaos kaki. Wa hiya ma yalbasu 'ala rijli min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha. Dan dia, apa yang dimaksud dengan al-jawrab adalah apa-apa yang dipakai di kaki dan terbuat dari selain kulit ya, seperti kain ya dan selainnya. Wa huwa ma yusamma al-an bisyurab, dan ini yang dikatakan sekarang dengan dalam bahasa Arabnya asyurab juga ya. Li'annaha kal khuffi fi hajatir rijli ilaihima, karena kaos kaki ini seperti sepatu ya dalam kalau mau disamakan ya. Jadi statusnya kaos kaki ini sama dengan sepatu. Wal illatu fihi ma wahidah. Jadi kesamaannya itu sama ya, sepatu dengan kaos kaki adalah dipakai di kaki dan memberatkan kita untuk dilepas-lepas ketika mau berwudu. Wa qad intashara libsuha aktsaru minal khuf. Bahkan pemakaian kaos kaki itu lebih banyak daripada pemakaian sepatu sekarang. Ya. Maka boleh seseorang untuk mengusap kaos kaki. Ya. Jadi itu ya, dalilnya ada dua, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama. Kecuali ada dua orang yang tidak terima tentang mengusap, atau dua kelompok yang tidak terima tentang mengusap kedua sepatu, itu kelompoknya Syiah ya, Ar-Rafidah dengan Al-Khawarij, dengan orang-orang Khawarij. Mereka tidak menerima tentang hadis mengusap kedua kaki, mengusap kedua sepatu. Kemudian mas'alatus tsaniyah syurutil mashi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamuhuma. Syarat-syarat mengusap kedua sepatu atau yang sama dengan kedua sepatu tersebut ya, kaos kaki. Yang pertama ya, jadi ada syaratnya ketika kapan dibolehkan kita mengusap ya, tidak langsung ya, tidak langsung. Yang pertama libsuhuma ala taharatin ya. Syarat yang pertama adalah memakai kedua sepatu atau kaos kaki tersebut dalam keadaan suci ya, dalam keadaan suci. Apa maksudnya? Jadi ketika kita pakai sepatu itu bolehnya kita mengusap sepatu atau mengusap kedua kaos kaki itu ketika memang kita masukkan kaos kaki atau sepatu itu ketika kita dalam keadaan suci. Jadi berwudu dulu ya, kita berwudu sempurna wudunya kita, dicuci kaki, baru dimasukkan sepatu. Nah setelah batal wudunya nanti, baru ketika mau berwudu lagi, baru dia boleh mengusap sepatu ya. Jadi seperti itu. Itu maksudnya harus suci. Apa dalilnya? Diriwayatkan oleh Al-Mughirah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma. Jadi dahulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Mughirah, sahabat Al-Mughirah, dahulu saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, ketika safar, dan saya berkeinginan untuk melepas sepatu beliau ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'huma, kasih biar ya keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatunya ya, mengusap kedua sepatunya.
Kemudian syarat yang kedua, syatruhuma li mahallil fard. Tertutupnya sepatu atau kaos kaki tersebut, ya, tertutup menutupi hal yang diwajibkan untuk dicuci, ya. Menutup hal yang diwajibkan untuk dicuci. Apa wajibnya ketika dicuci kaki? Sampai di mana? Sampai di mata kaki. Ya, maka kalau tidak sampai kaos kaki di mata kaki atau sepatu itu tidak sampai di mata kaki, maka tidak sah. Ya, harus syaratnya tertutup dari kaki sampai mata kaki. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada lubang sedikit tidak sah. Ya, tidak sah mengusap. Kemudian yang ketiga, ibahatuhuma. Apa ya? Jadi boleh mengusap asalkan yang dipakai itu halal, ya. Jadi tidak boleh mengusap di benda yang kemudian hasil rampokan atau hasil curian, atau untuk laki-laki yang dia pakai adalah sutra. Ya, ini pendapat sebagian ulama, ya. Sebagian besar ulama berpendapat seperti ini. Jadi kalau dia memakai sepatu hasil curian atau hasil rampokan, maka tidak sah dia untuk mengusap, ya. Begitu juga kalau laki-laki kan tidak diperbolehkan memakai sutra, ya. Maka kalau dia pakai sepatu dari sutra atau kain atau kaos kaki dari sutra, maka tidak boleh dia mengusap, tidak sah, ya, tidak sah. Li'anna libsuhu atau li'anna libsahu maksiyatun, karena sesungguhnya pemakaian hal-hal yang tadi itu maksiat, ya. Fala tustabahu bihi rukhsah, maka tidak diperbolehkan dalam keadaan ketika kita mengambil rukhsah. Kemudian yang keempat, taharatu ainihima, ya. Sucinya benda tersebut yang kita pakai, ya. Sucinya benda yang kita pakai, maka tidak boleh mengusap kalau di atas najis. Contoh, misalnya sepatunya terbuat dari kulit keledai, ya, kulit keledai atau kulit hewan yang memang najis, ya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh mengusap kedua sepatu. Kemudian yang kelima, an yakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an. Jadi syaratnya adalah dia mengusap, ya, di atas waktu yang sudah ditentukan secara syariat. Jadi ada waktu ketika kita mengusap. Jadi tidak selamanya, ya, diperbolehkan mengusap. Kalau dia dalam keadaan safar, maka diperbolehkan dia mengusap 3 hari 3 malam, ya, 3 hari 3 malam. Tapi kalau dalam keadaan mukim yang tidak pergi safar, maka 1 hari 1 malam saja, ya, 1 hari 1 malam. Ya, nanti disebutkan bagaimana itu, maksudnya kapan mulai dihitungnya, ya, 1 hari 1 malam tersebut. Yaitu tadi syarat-syaratnya. Jadi ada 5 syaratnya tadi, ya. Kemudian yang berikutnya, masalah pembahasan ketiga, kaifiyatul mashu wa sifatuhu. Ya, bagaimana tata cara mengusap dan bagaimana sifatnya, ya. Yang pertama, al mahallul masyru' mashahu zahirul khuffi. Jadi tempat yang disyariatkan untuk diusap itu adalah di atas, yang di atasnya, ya, yang di atasnya sepatu. Kalau ada sepatu, intinya kaki, kemudian pakai sepatu, ini yang diusap, ya, ini yang di atasnya itu yang diusap. Wal wajibu fi zalika ma yutlaqu alaihi ismul mas, dan yang wajib, maksudnya tata caranya mengusap adalah bagaimana yang betul-betul bagaimana istilah mengusap tersebut, ya. Jangan sampai mengusap diambil air baru dikasih basah sepatu, ya. Mengusap itu cuma dibasahkan saja tangan baru diusap di atas sepatu. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jangan sampai diambil satu genggam begini air, ya, baru disapu di sepatu. Itu bukan mengusap, basiram, ya. Itu namanya basiram sepatu. Kata beliau, an yamsaha aktsaru a'lal khuffi li hadis Al-Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasfu mashi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya bagaimana cara mengusapnya? Hendaknya dia mengusap sebagian besar
atasnya sepatu itu. Ya, sebagian besar atasnya sepatu sebagaimana yang dijelaskan hadisnya Al-Mughirah ketika beliau menjelaskan bagaimana sifat mengusapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dia sudah jelaskan ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapnya seperti ini. Kemudian beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffaini ala zahirihima. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatunya dan beliau mengusap di atasnya, ya, di atasnya. Maka tidak cukup atau tidak mencukupi kalau diusap di bawahnya, ya. Di bawahnya sepatu, misalnya kita mau mengusap, maka tidak sah. Ya, di telapaknya tidak sah. Ya, tidak sah sebagaimana yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, kalau laukana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalau seandainya agama ini dengan akal, maksudnya hanya semata-mata dengan akal, maka yang lebih utama untuk diusap itu adalah bawahnya sepatu. Ya, yang lebih utama untuk diusap adalah bawahnya sepatu. Tapi ini adalah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh beliau adalah di atasnya. Wa qad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahir khuffihi. Karena sesungguhnya saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatunya di atasnya, ya, atau mengusap di atas kedua sepatunya. Jadi seperti itu. Adapun kalau misalnya dia usap dua-duanya, dia usap juga di atas, kemudian dia usap juga di bawahnya, maka sah. Tapi makruh. Ya, makruh. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tata cara mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Kemudian masalah yang keempat atau pembahasan yang keempat, muddatuhu, waktunya, ya, waktunya. Wa muddatul mashi 'alal khuffaini bin nisbati lil muqim wa man safarahu la yubihu lahul qasr, ya. Oke. Dan waktu seseorang boleh mengusap kedua sepatu bagi orang yang mukim dan orang yang sedang bersafar, tapi safarnya safar yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi ada safar yang diperbolehkan, ada safar yang diperbolehkan. Maksudnya apa? Misalnya safarnya untuk bermaksiat. Ya, maka dia tidak boleh mengusap sama seperti safar yang diperbolehkan. Kapan waktunya? Yaumun wa lailah, satu hari satu malam. Adapun untuk musafir yang saya ulang. Jadi yang pertama, waktu mengusap bagi orang yang mukim dan orang yang safar, tapi tidak diperbolehkan dia qasar, mengqasar salatnya. Kan ada orang yang berniat untuk safar tapi dia niat mukim lebih dari 4 hari, menurut sebagian ulama itu tidak boleh dia qasar salatnya. Ya, tidak boleh dia qasar salatnya kalau dia sampai. Ya, kalau dia niatnya lebih dari 4 hari. Ya. Maka dia tidak boleh juga mengusap lebih dari 1 hari 1 malam. Jadi dia hanya boleh 1 hari 1 malam. Adapun orang yang safar yang kemudian boleh dia untuk mengqasar salatnya, maka waktunya adalah 3 hari 3 malam. Li hadis Ali radhiyallahu anhu. Ya, hadisnya Ali. Apa kata Ali? Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil mukim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan waktu untuk mengusap kedua sepatu itu 3 hari 3 malam untuk seorang orang yang musafir dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Jadi bagaimana hitungan waktunya? Kata sebagian ulama mengatakan, jadi misalnya dia berwudu pas sholat subuh, ya, berwudu sholat subuh, kemudian dia cuci kakinya, kemudian dia pakai, setelah dicuci kaki dia pakai sepatu atau kaos kaki. Maka setelah sholat subuh, ya,
Sebagian ulama mengatakan kalau dia berhadas setelah itu maka dihitung ketika waktu dia berhadas. Ya, ketika dia waktu batal wudunya itu. Ya, ketika batal wudunya. Ada juga yang mengatakan kapan dia dihitung, berarti habis, misalnya dia jam 7 ya, batal, maka jam 7 besoknya baru selesai waktunya. Dia harus lepas lagi sepatunya dan dia cuci kakinya kalau mau berwudu. Kemudian kalau pendapat yang lain mengatakan kapan? Ketika dia pertama kali berwudu. Ya, misalnya dia berwudu untuk sholat zuhur, ya. Tadi kan subuh sudah dia pakai, ya. Kemudian berhadas, buang air, tapi dia berwudu untuk sholatnya itu sholat zuhur. Maka dihitung dari sholat zuhur tersebut. Ya, dihitung dia pertama kali ketika dia mengusap. Ya, pertama kali dia mengusap. Jadi pas saya contohkan wudu dengan sempurna mencuci kedua kaki pada saat subuh, setelah sholat subuh dia buang air kecil kah atau buang angin, maka kemudian ketika masuk waktu zuhur dia berwudu kembali tapi sudah dia tidak cuci kakinya, dia cuma usap sepatunya, ya, maka dihitung dari sini. Maka habisnya waktu 1 hari 1 malam itu adalah ketika sebelum sholat zuhur, ya, nanti, ya, ketika sebelum sholat zuhur. Jadi seperti itu hitungan waktunya. Begitu juga yang 3 hari 3 malam, sama ya hitungan waktunya. Jadi ya kalau mau berhati-hati ya hitung ya dari kita mengambil apa? Pertama kali hadas, ya, pertama kali hadas. Kemudian pembahasan yang kelima, pembatal-pembatalnya, ya, pembatal mengusap kedua sepatu. Yang pertama, idza hasala ma yujibul ghasla batalal mashi. Kalau terjadi sesuatu yang mewajibkan untuk mandi, maka batal mengusap. Ya, batal mengusap. Li hadis Sofwan bin Asal atau Asal qala, di hadisnya Sofwan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin. Di hadisnya Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kami ketika kami safar tidak melepas sepatu-sepatu kami, ya, selama 3 hari 3 malam kecuali untuk janabah, ya, kecuali untuk mandi junub. Maka kalau kita dalam keadaan junub, ya, sudah tidak boleh lagi untuk mengusap sepatu atau kaos kaki. Itu salah satu pembatalnya. Kemudian yang kedua, idza dhahara ba'du mahallil fard. Kalau muncul sebagian apa yang wajib dicuci, maksudnya tidak tertutup semua dari ujung kaki sampai mata kaki. Ya, misalnya kaos kakinya robek, ya, dapat lihat tumit, enggak boleh. Batal. Ya, batal mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki. Jadi itu pembatal, salah satu pembatalnya, ya. Terlihatnya sesuatu yang wajib untuk dicuci di kaki. Ya. Kemudian yang ketiga, naz'ul khuffaini yubtilul mashi. Ya, wa naz'u ahadul khuffaini kanaz'ihima min qawli aksar ahli ilm. Melepas kedua sepatu itu membatalkan, jelas. Ya, melepaskan kedua sepatu itu membatalkan, jelas membatalkan. Adapun melepas salah satunya, maka sebagian besar ulama mengatakan batal juga. Ya. Sudah tidak sah, tapi ada pendapat lain yang mengatakan kalau cuma sebelah dia lepas maka tetap sah, ya. Tapi kalau mau lebih hati-hati, mending ambil pendapat yang pertama, ya. Kemudian yang keempat, inqidha'i muddatil mashi mubtilun lahu. Habisnya waktunya, ya. Kalau yang mukim 1 hari 1 malam, kalau yang safar 3 hari 3 malam, maka kalau sudah habis waktunya maka batal, sudah tidak boleh lagi mengusap. Boleh dia mengusap kapan? Dia cuci lagi kakinya, baru dia pakai lagi kaos kakinya, nah, baru kemudian boleh dia melanjutkan 1 hari lagi kalau dia mukim. Ya. Itu apa tadi? Waktunya, ya, atau pembatalnya. Kemudian sudah kita bahas tadi ini, ya, tentang kapan dimulainya mengusap, ya. Yang tadi itu waktunya kapan? Ada yang bilang habis apa? Pertama kali dia buang air kecil atau buang angin, atau
pertama kali dia berwudu, mengusap. Kemudian ya, jadi itu mengusap kedua sepatu atau kaus kaki. Pembahasan yang ketujuh adalah mengusap al-jabira wal imama wa khumurin nisa'i. Mengusap perban, kemudian al-imama, sorban, kemudian wa himarnya perempuan. Himar ini kerudung ya. Ya, jilbabnya perempuan. Yang pertama al-jabira, perban. Hiya awadu wa nahwiha kal jibsi mimma yurbitu alal kasri liyujbira wa yaltaim. Al-jabira ini apa ya? Gips ya. Gips ya. Benda yang dipakai untuk kemudian kalau ada tangan yang patah ya, itu dipakaikan itu supaya tidak bergerak dan supaya bisa tersambung ulang ya, atau ada yang keseleo bisa lurus ulang. Itu namanya al-jabira ya. Boleh ya. Wa yamsahu 'alaiha, boleh diusap. Wa kadzalika yamsahu 'alal lusuqi wal lafaif allati tudau 'alal juruh. Dan boleh mengusap sesuatu perban ya, perban yang dililit ya, ataupun yang ditempel yang biasanya kita taruh untuk menutupi luka ya, boleh itu diusap ya, boleh diusap. Fa kullu hadhihi al-asya'i yamsahu 'alaiha bi syartin an takuna 'ala qadril haja. Fa in tajawazat qadrul haja lazimahu naz'u ma zada 'alal haja ya. Boleh mengusap kesemuanya ini ya, dengan syarat tentunya ditentukan sesuai kebutuhan ya. Jadi di mana memang itu butuh untuk diperban atau digips, maka di situ yang diusap. Tidak boleh lebih ya, sakit di sini semua diperban, itu semua yang diusap. Ya, tidak boleh berlebihan kecuali memang butuh untuk diperban semua. Kemudian maka kalau lebih dari kebutuhannya maka wajib kemudian itu dibuka ya, dan tidak diusap. Kemudian wa yajuzu mashu 'alaiha fil hadasil akbar wal asghar. Boleh mengusap ke semua itu, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Ya, jadi kalau kita mau mandi junub ya, tidak boleh kena air itu, malah itu boleh diusap ya, maka itu boleh diusap. Kenapa? Walaysa lil mashi 'alaiha waktu muhaddadah, dan tidak ada waktunya. Beda tadi dengan kaus kaki ya, itu ada waktunya, tapi kalau ini tidak ada waktunya. Kenapa? Karena darurat. Misalnya ada luka yang tidak boleh kena air kemudian harus diperban, maka kalau kita mau mandi boleh tidak dikasih kena air, cuma diusap dengan air saja ya, diusap maka boleh. Kenapa? Karena itu adalah darurat. Kata beliau, walaysa lil mashi 'alaiha waqtun muhaddadun bal yumsah 'alaiha ila naz'iha au shifa'i ma tahtaha. Ya, boleh ya, tidak ada waktu ketika untuk mengusap benda-benda tersebut sampai kemudian boleh dibuka ya, atau sampai kemudian sembuh apa yang ada di bawahnya ya. Wa dalilu ala dzalika annal masha 'alal jabirati daruratun wad daruratu qaddaru biqadriha. Kenapa? Karena mengusap benda-benda tadi itu adalah darurat ya, dan darurat itu, keadaan darurat, ada kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu ditentukan kadarnya, maksudnya bagaimana artinya ya? Maksudnya ya, begitu ininya, begitu daruratnya, maka begitu pula dia punya boleh untuk kemudian diusap ya. Kemudian wa kadzalika yajuzul mashu 'alal imama, dan boleh begitu juga boleh mengusap sorban ya, boleh mengusap sorban. Wa hiya ma yu'ammamu bihi ar-ra's. Sorban maksudnya adalah yang dililit di kepala ya, bukan songkok ya, beda, jangan nanti ada yang samakan ya. Kemudian wa yakunu wa yukawwiru alaihi, ya dilingkar. Wa dalilu ala dalika hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuffain. Dari hadisnya Al-Mughirah, beliau mengusap ya sorbannya dan juga
nasiyah ini bagian depan kepala, ya. Ya, dan juga mengusap kedua sepatunya. Maka ini yang menjadi dalilnya juga para madhabnya Imam Asy-Syafi'i juga boleh mengatakan boleh mengusap sebagian kepala. Ya, dari hadis ini, ya dari hadis ini. Kemudian hadis annahu masaha 'alal khuffaini wal khimar. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua sepatunya dan khimar, yakni al-imamah. Ya, maksudnya adalah sorban. Ya. Sama, tidak ada waktunya yang terbatas juga satu hari, ya. Tidak ada. Walakin law salaka sabilal ikhtiyat falam yamsahu illa idza labisaha ala taharatin wa fil muddah al muhaddada lil mashi ala al khuffain lakana hasanan. Tapi kata beliau, ya sedikit lagi, kata beliau, mengusap imamah itu tidak seperti mengusap kedua sepatu, ada waktunya kemudian harus dimasukkan dalam keadaan suci. Tapi kalau dia mau pakai seperti itu untuk berhati-hati, ya, maka boleh dia kapan boleh dia mengusap adalah ketika dia selesai berwudu, kemudian dia pakai imamahnya, ya, baru dia usap, dan waktunya juga sama dengan mengusap kedua sepatu. Ini untuk kehati-hatian. Tapi secara ininya tidak ada dalil yang mengatakan harus satu hari satu malam dalam mengusap sorban. Ya, jadi itu. Ya, kemudian sedikit lagi tentang himar. Yes, kita selesaikan. Tentang amma himarul mar'ati, adapun himarnya perempuan, wa huwa ma tughatti bihi ra'saha, dia adalah sesuatu yang menutup kepalanya, fal aula alla tamsaha alaihi, maka yang lebih utama untuk dia tidak mengusapnya, ya, tidak mengusapnya, illa idza kana hunaka masyaqqatan fi naz'ihi, kecuali ada kesusahan dalam melepasnya, ya, kecuali ada susah dalam melepasnya, misalnya mungkin dia di luar, ya, ya, banyak dalam keadaan di masjid umum banyak orang-orang yang bukan muhrimnya, ya, susah dia untuk lepas, maka boleh dia mengusap himarnya, ya. Contohnya kata beliau di sini, au limaradin fi ra'si, atau ada sakit di kepalanya, ya, maka boleh dia mengusap. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihaina aw ghairahu fayajuzul mashu alaihi li fi'li an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa umuman taharatur ra'si fiha. Ya, kalau ada sesuatu yang, ya, di sini beliau sebut, ya, melilit rambutnya, maka boleh dia mengusap hal tersebut, ya, dengan dalil umumnya hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, jadi itu adalah salah satu syariat atau pembolehan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita memakai sepatu atau memakai kaos kaki, ataupun kemudian dalam keadaan darurat kita pakai perban atau pakai gips, maka boleh itu semua diusap, ya, boleh diusap. Jadi misalnya kita mau ke kantor, ya, mau ke kantor atau ke kantor, dan kemudian kita sudah berwudu dan memasukkan kedua kaos kaki itu dalam keadaan setelah berwudu, maka ketika kita mau sholat, sudah batal wudunya kita tadi, ya, ketika kita mau sholat, ketika berwudu sampai mau mencuci kaki, tidak perlu dilepas kaos kakinya, ya, boleh diusap saja, ya, jadi boleh diusap, dan jangan ragu karena ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita yang belum pernah mencoba sekali, ya coba-coba sekali, ya. Ya, minimal kita pernah mencoba yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya sekali. Jadi itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.